Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Mulyono. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sejarah tokoh-tokoh besar di Desa Gunung Bring. Yang pertama, Mbah Kiai Raden Santri yang saat ini dimakamkan di makam para wali yang ada di Gunung Bring. Kapasitas saya pada saat ini adalah sebagai pemerhati sejarah, sekaligus sebagai Ketua Tanfidiyah Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Mundilan, sekaligus salah satu anggota dari pengurus Yayasan Kiai Raden Santri. Berbicara mengenai Simbah Kiai Raden Santri, mungkin kita sudah tahu bahwa beliau masyhur sebagai salah seorang atau salah satu wali yang dimakamkan di makam Gunung Bring. Ada beberapa versi terkait dengan beliau. Yang pertama, bahwa beliau ini diyakini sebagai putra dari Ki Ageng Pemanahan Mataram Islam pada saat itu. Ki Ageng Pemanahan memiliki beberapa putra sebelumnya, ya, yang kita kenal salah satunya adalah Panembahan Senopati dan Pangeran Singosari atau Raden Santri. Menurut Bapak Tanah Jawi, Ki Ageng Pemanahan itu memiliki 5 orang putra. 2 putra yang saya sebutkan tadi yaitu Panembahan Senopati dan Pangeran Singosari atau Raden Santri. Ini yang saat ini diyakini sebagai sosok Kiai Raden Santri. Kemudian versi yang kedua, Kiai Raden Santri ini adalah bukan putra dari Ki Ageng Pemanahan, namun secara silsilah bahwa Ki Ageng Pemanahan ini memiliki putra Panembahan Senopati, Panembahan Senopati memiliki putra Panembahan Seto Krapyak atau Raden Mas Julang. Kemudian Raden Mas Julang, Panembahan Seto Krapyak tersebut memiliki 2 putra, yaitu sebetulnya beberapa putra. Saya sampaikan bahwa dalam silsilah ini di antara putra-putranya yaitu Raden Mas Wuryah atau Pangeran Martopuro dan Raden Mas Rangsang atau yang kita kenal nanti sebagai Sultan Agung. Jadi Raden Santri ini versi yang kedua adalah putra dari Panembahan Seto Krapyak, kakak beradik dengan Sultan Agung berbeda ibu. Kemudian selanjutnya turunan beliau adalah Raden Krapyak Santren atau Simbah Kiai Krapyak awal yang dimakamkan di belakang Masjid Santren. Kemudian berikutnya adalah Simbah Kiai Krapyak Sani, ini dimakamkan di Kalibawang. Kemudian yang ketiga adalah Simbah Krapyak Salis atau Krapyak yang ketiga dimakamkan di Gunung Bring. Turunan berikutnya adalah Simbah Kiai Harun dan Simbah Gus Jogorekso. 2 versi ini dipersilahkan bagi semuanya, namun diperkuat dengan beberapa penelitian yang dilakukan bahwa Raden Santri atau Simbah Kiai Raden Santri ini satu periode dengan Sultan Agung. Sementara kalau Raden Santri yang versi awal atau versi yang pertama ini seangkatan dengan Panembahan Senopati. Ya wallahu alam. Namun yang paling penting beliau adalah Trah Mataram. Semuanya ini adalah keturunan dari Ki Ageng Pemanahan yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian Simbah Kiai Raden Santri
Kalau menurut versi yang pertama sebagai Pangeran Singosari atau Raden Santri atau Raden Blitar, ya. Ini konon setelah berjuang dengan Panembahan Senopati turut menaklukkan beberapa kadipaten terutama di Brangwetan yang saat itu Mbalilo istilahnya, ya, atau paling tidak belum mau bersatu dengan Mataram di era Panembahan Senopati. Kemudian sebagai Panglima Perang, setelah selesai menjalani tugasnya sebagai Panglima Perang, mengasingkan diri untuk rihlah dan riyadhah di Gunung Pring. Kemudian mendarma baktikan sebagai Raden Santri untuk melakukan syiar Islam di sini. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, Raden Mas Wuryah itu adalah putra dari Raden Mas Jolang atau Panembahan Sidokrapya. Beliau ini, terutama nih ya, Panembahan Sidokrapya ini kan memiliki seorang istri yang pertama, ya. Istri yang pertama ini belum melahirkan, ditunggu-tunggu juga belum, kemudian memperistri lagi, kemudian melahirkan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Selisihnya kira-kira sekitar 13 tahun kemudian. Namun setelah Raden Mas Rangsang ini istilahnya mendapatkan wahyu ke Prabon, ya, akan dilantik menjadi putra mahkota yang akan menggantikan Raden Mas Jolang atau Panembahan Sidokrapya. Ini kebetulan Raden Mas Wuryah ini lahir, jadi lahir belakangan. Padahal dulu sudah berjanji dari istri yang pertama, kalau lahir seorang putra akan dinobatkan menjadi seorang raja. Karena lahir belakangan, sementara kesepakatan di tingkat kerajaan pada saat itu sekaligus konon menurut penasehatnya, bahkan seorang wali juga dari Giri ini menyebutkan bahwa kelak yang akan menjadi raja yang Gung Binatoro, yang mampu mempersatukan seluruh kadipaten dan kerajaan terutama di tanah Jawa khususnya Nusantara itu Sultan Agung. Namun karena sudah dijanjikan oleh Raden Mas Jolang atau Panembahan Sidokrapya, tetap Raden Mas Wuryah ini dilantik sebagai seorang raja di usia yang sangat belia, hanya sebagai istilah ini menggugurkan kewajibannya saja. Raden Mas Wuryah itu dilantik hanya sehari, ya. Perkara belakangan nanti peneliti terutama dari orientalis, sejarawan dari Barat ini mengatakan bahwa Raden Mas Wuryah tidak memenuhi syarat karena dianggap memiliki kekurangan, ya. Kemudian lebih memilih Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung itu adalah sejarah wallahu alam ini, ya. Tapi itu lebih bermuatan politik. Namun yang paling penting, apapun yang terjadi, Raden Mas Wuryah ini tetap menjadi Raja Mataram meskipun hanya dilantik sehari. Kemudian setelah dilantik sehari menjadi raja, nah ini perjalanan sejarah beliau tidak banyak tercatat dalam referensi, dan kami belum menemukan babat ataupun catatan sejarah yang menerangkan itu. Nah, selanjutnya bagaimana kelanjutan dari perjalanan hidup Raden Mas Wuryah setelah dilantik menjadi raja sehari kemudian dilengsarkan sehari itu juga. Konon hanya diberitakan bahwa beliau ini salah satunya diasingkan atau mengasingkan diri. Mungkin kalau diasingkan secara politis, kalau mengasingkan diri lebih pada kehendak beliau, yaitu di Gunung Pring ini pertama kali beliau lenggah di Sanggan. Konon nyantri ke sini. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa Mbah Raden Santri setelah pergi dari
Mataram. Ini datang pertama itu adalah di Dusun Sabrang, Desa Gunung Ring, karena di Sabrang pada saat itu ada pesantren. Namun oleh kiainya pada saat itu disarankan bahwa beliau ke pesantren. Nah, setelah sampai di pesantren, kita hanya memahami bahwa riwayat beliau di sini berpindah-pindah tempat, mulai dari Gagak Santren, kemudian di Kolo Kendang, kemudian ke mana ini, ke beberapa tempat karena sampai Kedu katanya seperti itu. Namun lebih masyhur beliau itu tinggal di Santren. Nah, nama Santren itu tidak lepas dari sosok beliau Simbah Kiai Raden Santri. Karena apa? Karena beliau nyantri dari Jogja.